Selamat siang semuanya, para peserta kuliah probabilitas dan statistik. Jumpa lagi dengan Rila Mandala yang hari ini akan membahas tentang bab 5 terkait dengan distribusi peluang diskrit. Nah, materi yang akan dibahas itu meliputi 6 bagian. Yang pertama adalah distribusi uniform diskrit. Yang kedua adalah distribusi binomial dan multinomial. Yang ketiga adalah distribusi hipergeometrik. Yang keempat adalah distribusi negatif binomial. Yang kelima adalah distribusi geometrik. Dan yang keenam adalah distribusi Poisson. Nah, ciri atau sifat untuk menyatakan distribusi variabel random. Jadi ini adalah apa yang sudah kalian pelajari selama ini ya. Jadi aplikasi kejadian eksperimen random. Ada fungsi distribusi peluang. Ada dua jenis fungsi distribusi peluang ya. Itu diskrit ya. Disebut juga itu fungsi mesh. Ada yang kontinu, disebut juga fungsi distribusi peluang. Grafik histogram dari fungsi distribusi peluang. Mean, rataan, yaitu sama dengan ekspektasi dari variabel random X, itu biasanya dinyatakan dengan variabel mu. Variansi, itulah ekspektasi dari nilai variabel random XI ya, dikurang mu, atau dikurangi rataannya, dikuadratkan ya. Yang keenam, parameter ya, tentang parameter ya. Nah, mean dan variansi tergantung kepada parameter ya. Nah, itu apa namanya yang menjadi ciri sifat untuk menyatakan distribusi variabel random ya. Nah, ini semua sudah kalian pelajari kan ya di materi-materi kuliah sebelumnya. Jadi ada 6 hal ini ya yang apa namanya yang menjadi ciri dari distribusi variabel random. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita sekarang akan membahas tentang distribusi variabel random diskrit. Nah, baiklah, kita akan melihat sekarang ya distribusi random diskrit ya yang pertama ya. Distribusi variabel random diskrit yang pertama yaitu distribusi seragam diskrit ya. Jadi distribusi seragam atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan distribusi uniform. Nah, jika variabel random X ya itu mempunyai nilai I dan seterusnya sampai J ya dengan peluang yang sama. Jadi apa namanya? Peluang semua kemunculan itu sama ya. Maka distribusi uniform diskrit didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, variabel random X mempunyai parameter I, J. Di mana I itu adalah nilai awal, J itu adalah nilai akhir. Maka Fx-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan J dikurang I ditambah 1. Ya, jadi fungsi distribusi peluangnya yaitu Fx itu sama dengan 1 dibagi J kurang I tambah 1. J itu adalah nilai tertingginya, I itu adalah nilai terendahnya. Nah, rataannya atau mu-nya itu sama dengan I ditambah J dibagi 2. Nah, sedangkan variansinya itu adalah J dikurang I ditambah 1 dikuadratkan, dikurangi 1 dibagi 12. Nah, itu adalah apa namanya ciri-ciri distribusi seragam diskrit. Nah, ini adalah contoh distribusi uniform diskrit ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau melemparkan sebuah dadu ya, dadu itu ada 6 muka ya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya. Nah, misalkan peluang munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama misalkan peluangnya ya. Nah, kalau peluang kejadiannya sama, maka kejadian itu disebut dengan fungsi yang termasuk ke dalam distribusi uniform diskrit ya.
Nah, sehingga mu-nya, ya, mu-nya atau rataannya adalah tinggal kita jumlahkan semuanya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi dengan 6. Ya. Sehingga hasilnya adalah 3,5. Ya, 3,5. Sedangkan variansinya itu adalah 1 dikurangi 3,5 kuadrat. 3,5 itu dari rataannya. Ditambah 2 dikurangi 3,5 kuadrat. Ditambah 3 dikurangi 3,5 kuadrat. Ditambah 4 dikurangi 3,5 kuadrat. Dan seterusnya sampai yang terakhir 6 ditambah 6 dikurangi 3,5 kuadrat, kan dibagi 6. Jadi kalau kalian hitung ini sama dengan 35/12 ya. Jadi kalau kita gambarkan histogram dari pelemparan dadunya seperti ini. Jadi peluang semua kemunculan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu adalah sama semuanya ya. Yaitu masing-masing 1/6. Jadi peluang kemunculan 1 itu adalah 1/6. Peluang kemunculan angka 2 di dadu itu 1/6. Peluang kemunculan angka 3 juga 1/6. Peluang kemunculan angka 4 juga 1/6. Yang kelima 1/6, yang keenam 1/6. Jadi histogram distribusi uniform itu seperti ini. Nah, ada yang dinamakan dengan sifat proses Bernoulli. Ya. Sifat-sifat proses Bernoulli itu adalah pertama, eksperimen terdiri dari n percobaan yang berulang. Setiap hasil percobaan dapat diklasifikasi menjadi sukses atau gagal. Peluang dari sukses adalah P yang bersifat tetap dalam setiap kali percobaan. Dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurangi P. Nah, percobaan berulang tersebut bersifat independen ya. Jadi tidak tergantung dari kejadian-kejadian sebelumnya atau sesudahnya. Independen. Nah, definisi distribusi binomial. Ya. Jadi ini adalah contoh distribusi diskrit yang kedua. Yang pertama tadi kan distribusi uniform. Ya. Yang kedua yang namanya distribusi binomial. Nah, variabel random binomial X, ya. Jadi kalau X itu adalah variabel random binomial, itu menyatakan banyaknya sukses dari n percobaan yang independen. Ya. Seperti tadi di sifat Bernoulli tadi ya, memenuhi sifat Bernoulli tadi. Nah, fungsi distribusi peluang dari variabel random binomial X itu adalah lambangnya adalah B. Fungsi B itu adalah binomial. Sedangkan argumennya itu adalah X itu adalah variabel randomnya ya. N itu adalah jumlah semua percobaan. Jadi kalau melempar dadu, misalkan melempar dadu 5 kali, ya berarti N-nya 5. Melempar dadu 10 kali, ya 10 N. Nah, P ini adalah peluang sukses, ya. Peluang sukses. Nah, rumus daripada distribusi binomial, ya, variabel random X, dengan jumlah percobaan N, dan peluang suksesnya adalah P, itu adalah kombinasi dari N, diambil X ya, itu dikalikan dengan peluang suksesnya dipangkatkan X dikali dengan peluang gagal Q itu peluang gagal dipangkatkan dengan N dikurangi X ya. Dimana X dari 0, 1, 2 sampai N ya, karena ada N percobaan. Nah, rataan dan variansi dari distribusi binomial itu adalah rataannya mu sama dengan N kali P. N itu adalah tadi apa? Jumlah percobaannya. P itu adalah apa? Peluang suksesnya. Dan variansinya itu adalah N kali P kali Q. Jadi jumlah percobaannya dikali dengan peluang suksesnya dikali dengan peluang gagal. Ya. Sehingga rataan dan variansi kalian bisa langsung hitung dari definisinya ya. Hitung dari definisinya. Tapi
Khusus distribusi binomial, kita bisa menghitung dengan cara cepat. Ya. Cara cepat adalah, itu rataannya adalah N kali P, dan variansi adalah N kali P kali Q. Jadi kalau kalian hitung dengan menggunakan teorema untuk menghitung rataan dan variansi, pasti hasilnya akan sama. Nah, contoh ya. Ini contoh soal ya, yang terkait dengan distribusi binomial. Peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit, nah ini misalkan sekarang corona ya, pandemi corona ya. Itulah 0,4 nih peluang sembuhnya ya. Nah, jika 15 orang terjangkit penyakit ini, ya, tentukanlah peluang dari A, sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh. B, dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh. C, tepat 5 orang bisa sembuh. Dan yang D, hitunglah rata-rata dan variansi. Jadi dari kejadian ini ya, kalian harus jawab satu persatu ya. Berapa peluang sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh? Berapa peluang dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh? Berapa peluang tepat 5 orang bisa sembuh? Dan hitunglah rata-rata dan variansi. Nah, ini adalah kejadian binomial ya enggak? Kejadian binomial. Karena ini memenuhi unsur empiris Bernoulli tadi ya. Nah, N-nya berapa di sini? N-nya. Jumlah percobaannya berapa? Ada 15 ya, Pak ya? Ada 15. Karena 15 orang terjangkit penyakit, jadi N-nya itu 15. P-nya berapa P-nya? P itu apa? Peluang sukses. Peluang sukses itu adalah ketika pasien sembuh ya enggak? Kan sukses, sembuh dari penyakit. Itu peluangnya 0,4. Berarti peluang tidak sembuhnya berapa? Atau peluang gagalnya? Gagal ini berarti di sini gagal sembuh ya. Jadi nggak bisa sembuh. Ki gitu ya. Jadi Ki itu kan tadi apa? 1 dikurangi P. Jadi 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6 ya. 0,6. Paham ya? Jadi ini binomial ya. Distribusi binomial. Jadi kalian harus bisa mengamati sebuah kejadian ini apakah distribusi binomial atau distribusi diskrit dan sebagainya ya. Jadi pertama kalian harus punya kemampuan itu ya, mengenali kejadian ini termasuk distribusi apa. Baik, berikutnya kita jawab ya. Nah, jadi kita sekarang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, misalkan X adalah jumlah orang yang sembuh. Tadi pertanyaan A adalah berapa probability ya ada lebih dari atau sama dengan 10 orang yang sembuh. Berarti tidak lain daripada probability dari X lebih besar atau sama dengan 10. Ya. Nah, probability X lebih besar atau sama dengan 10 itu kan sama dengan 1 dikurangi probability X lebih kecil dari 10. Paham ya? Kenapa? Karena probability kan apa? Jumlah sebuah probabilitas adalah 1 ya. Paling tinggi nilainya 1. Berarti probability di mana X lebih besar atau sama dengan 10 pastilah sama dengan 1 dikurang probability di mana X-nya lebih kecil daripada 10 ya. Nah, probability X lebih kecil dari 10 itu adalah jumlah dari semua peluang ya X ya. Itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 9 ya. Ya kan? Dengan jumlah kejadian percobaannya 15, peluang suksesnya 0,4 ya kan? Nah, kalau ini kalian hitung ya, jumlah X sama dengan 0 sampai 9 dari semua peluang X ya, itu adalah 0,9662 ya. Nah, bagaimana cara menghitung X sama dengan 0 sampai 9? Untuk fungsi X ini di binomial ya. Nah, untuk memudahkan itu ada tabel ya. Ada tabel binomial ya. Dengan menggunakan tabel itu kita akan dengan mudah mencarinya ya. Kita akan dengan mudah mencarinya. Sebenarnya bisa kalian gunakan dari rumus tadi ya, dari rumus binomial, kalian hitung satu persatu di sini ya.
kalian hitung satu persatu, tapi kan itu butuh waktu lama ya. Kecuali kalau kalian pakai program komputer ya. Kalau program komputer di Excel misalkan ya, kalian akan bisa lebih cepat. Nah, kita juga punya tabel ya. Tabel yang isinya adalah kumulatif ya dari sebuah peluang yang ada untuk binomial. Ya. Jadi sama seperti kalian dulu belajar kimia ya. Belajar kimia ada yang namanya tabel periodik ya. Tabel periodik ya, yang isinya semua elemen-elemen ya, di mana ada informasi berapa massa jenisnya dan sebagainya ya. Nah, ini juga sama ada tabelnya. Nah, nanti di slide setelah ini nanti akan saya terangkan bagaimana cara membaca tabelnya ya. Nah, di buku karangan Walpole ya, di lampiran kalian akan lihat banyak sekali tabel. Nah, salah satu tabelnya adalah tabel binomial ya, untuk mencari nilai kumulatif dari probability binomial ya dengan cepat. Baik, jadi ini jawabannya yang nomor A. Nah, nomor B tadi pertanyaannya adalah berapa peluang jika 3 sampai 8 orang sembuh? Jadi 3, 5, 6, 7, 8 orang yang sembuh. Itu berapa probability-nya ya? Nah, ini kan sama dengan kumulatif ya. Peluang kumulatif dari X sama dengan 3 sampai 8 ya. Dari distribusi binomial. Ya. Jadi ini sama dengan kumulatif ya. Penjumlahan dari X sama dengan 0 sampai 8 dari distribusi binomial ya. Dikurangi dengan ya, semua peluang dari X sama 0 sampai 2 kan. 0 sampai 8 dikurangi 0 sampai 2 hasilnya adalah apa? 3 sampai 8 ya enggak? Jadi hasil ini adalah penjumlahan dari 3 sampai 8. Nah, ini bisa kalian hitung ya. Jumlah peluang X sama 0 sampai 8 atau bisa kalian cari di tabel. Kalian cari di tabel nilainya adalah 0,9050. Yang ini juga penjumlahan dari X sama dengan 0 sampai 2 dari peluang X tersebut ya, ini bisa kalian hitung pakai rumus atau kalian bisa lihat di tabel. Kalau di tabel itu nilainya 0,0271 ya. Sehingga hasilnya adalah 0,9050 dikurangi 0,0271 ya, sama dengan 0,8779. Itu jawaban yang nomor B. Nah, jawaban nomor C katanya berapa probability tepat 5 orang yang sembuh? Tepat 5 orang yang sembuh itu artinya X sama dengan 5. Jadi ini tidak lain mencari berapa berapa peluang X sama dengan 5 ya. Di kasus binomial di mana jumlah percobaan 15, peluang suksesnya 0,4. Nah, ini supaya bisa kita baca di tabel ya, itu kita ungkapkan sebagai penjumlahan dari X sama dengan 0 sampai 5 dikurangi penjumlahan X sama dengan 0 sampai 4. Kenapa seperti demikian? Karena supaya bisa lihat di tabel ya. Nah, kalau kita lihat ini di tabel, itu hasilnya adalah 0,4032. Sedangkan jumlah X sama 0 sampai 4 kita lihat di tabel, itu hasilnya adalah 0,2173. Sehingga hasilnya 0,4032 dikurangi 0,2173. Sama dengan 0,1859. Nah, pertanyaan D, berapa rata-ratanya? Rataannya itulah, nah karena ini binomial, maka formulanya kan N kali P. N jumlah percobaan, B peluang sukses. Nah, jumlah percobaannya 15, peluang suksesnya 0,4, berarti 15 kali 0,4 sama dengan 6. Berapa variansinya? Variansinya adalah N kali P kali Q. Jumlah percobaannya ada 15 N-nya, P-nya peluang suksesnya 0,4, Q-nya peluang gagalnya adalah 1 dikurangi P. 1 dikurangi P, 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6. Jadi 15 kali 0,4 kali 0,6 sama dengan 3,6. Nah, ini jawaban dari pertanyaan A, B, C, D tadi ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya gimana cara mengerjakan. Nah, berikutnya kita akan melihat tabel ya. Karena kan tadi ini
faktor penjumlahan X sama 0 sampai 9, X sama 3 sampai 8, semua X sama 0 sampai 8, X sama 0 sampai 2, itu kita carinya di tabel. Nah, ini dia. Ini contoh tabel ya, binomial ya. Nah, tabel ini berisi penjumlahan ya. Jadi penjumlahan X sama dengan 0. Nah, ingat X selalu dari 0 ya. Tabel itu tidak bisa menghitung X-nya selain dari 0. Batas bawahnya. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya R. Ya. R dari distribusi binomial yang jumlah percobaannya N, peluang suksesnya P. Nah, dilihat di tabel. Ini kan ada N. Jadi N-nya ada 15. Nanti di tabel yang lain N-nya 16, N-nya 17, N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, dan seterusnya. Jadi N ini jumlah percobaan. Setiap N pasti ada R. R itu mulai dari 0 sampai N kurang sampai N. Ya. 0 sampai N. Karena N 15, berarti R-nya 0 sampai 15. Karena ini X sama 0 sampai R. Di mana R tertinggi adalah 15. R terendah adalah 0. Ya. Nah, ini peluang suksesnya. Berarti ini peluang P 0,1, peluang P 0,2, peluang P 0,25, peluang P 0,3, dan seterusnya sampai 0,9. Ini peluang sukses. Peluang sukses. Nah, cara bacanya gimana ya? Jadi cara bacanya, kalau kita mau menghitung X sama dengan 0 sampai R ya, binomial X dari N, P, pertama kita cari tabelnya yang N-nya cocok dengan ini N-nya. Yang N-nya cocok kita cari ya, yang N-nya cocok. Kemudian cari baris yang R-nya cocok. Cari barisnya yang R-nya cocok. Kemudian cari kolom yang P-nya cocok, yang P-nya cocok. Nah, interseksi atau irisan antara baris R dan kolom P itulah hasil penjumlahan X sama dengan 0 sampai R dari distribusi peluang binomial. Paham kira-kira ya? Sebagai contoh lah, misalkan kita ingin tadi ya mencari X sama dengan 0 sampai 9. Dari BX, di mana N-nya 15 kan, P-nya 0,4 tadi ya, 0,4 P. Jadi pertama kita cari N-nya dulu. N-nya kan 15 ya tadi, cuma percobaannya 15, N-nya udah cocok. R-nya kan 9 tadi ya. R-nya 9, maka cari 9 di sini ya enggak? 9 di sini. Kemudian cari kolom P-nya. P-nya kan sukses, peluang sukses. Peluang sukses kan 0,4. Jadi intersection antara baris 9 dengan 0,4 ya. 9 dengan 0,4. Jadi hasilnya adalah 0,9662 ya. 0,9662. Bisa ya cara mencarinya? Jadi temukan dulu N-nya, kemudian barisnya adalah R. R itu yang kita cari, dx sama 0 sampai R. Cari R-nya berapa, berarti itu P-nya berapa, kolomnya, peluang suksesnya berapa, intersection-nya, itulah nilai daripada penjumlahan dari X sama 0 sampai R. Mudah-mudahan kalian paham semua ya cara baca tabel distribusi binomial. Nah, baik. Distribusi yang ketiga sekarang ya. Jadi di distribusi variable random discrete, selain distribusi uniform atau distribusi seragam, tadi ada distribusi binomial, ada juga yang namanya distribusi multinomial. Nah, bagaimana deskripsi dari distribusi multinomial ya? Jika suatu percobaan dapat menghasilkan k buah kejadian E1, E2, E3 sampai E yang ke K ya, dengan peluang masing-masing P1, P2 sampai PK. Nah ingat, ini bedanya dengan binomial ya. Binomial itu peluangnya hanya 2, sukses atau gagal. Makanya B itu 2 ya. Kalau ini multi itu adalah banyak peluangnya. Jadi peluangnya bukan hanya sukses dan gagal saja, tapi ada peluang P1 untuk kejadian E1, peluang P2 untuk kejadian E2, peluang ketiga untuk kejadian E3,
dan seterusnya sampai peluang K untuk kejadian E yang ke K. Ya. Nah, maka distribusi peluang dari variabel random X1, X2 sampai XK ya, yang mewakili nilai kejadian dari E1, E2 sampai EK dalam N percobaan yang independen ya, itu adalah jadi fungsi X1, X2 sampai XK, di mana peluang masing-masing X1, X2 sampai XK itu adalah P1, P2 sampai PK. N itu adalah jumlah percobaan. Itu sama dengan kombinasi dari N ya, disekat, diambil menjadi X1, X2 sampai XK ya, kali dengan peluang P1 pangkat X1 kali peluang P2 kali X2 dan seterusnya kali terakhir peluang PK pangkat X yang ke K. Jadi kita bisa menghitung seperti ini. Nah, ini kalau dihitung secara manual ini agak repot ya, karena banyak sekali perkalian dan perpangkatan. Tapi jangan khawatir, kalian juga akan dilengkapi dengan tabel. Kalian bisa baca tabel. Jadi kalau tabel berarti tinggal tadi lihat barisnya, lihat kolomnya. Nah, itulah yang dimana yang di interseksi antara baris dan kolomnya. Jadi kita tidak bisa hitung secara manual. Nah, di mana ini ya. Jadi jumlah I sama dengan 1 sampai K XI itu sama dengan N. Ya, harus. Kan semuanya ada N percobaan. Jadi kalau N percobaan ya, itu maka jumlah semua kejadiannya ya harus sama dengan kejadian N ya. Dan nah, peluang untuk semua kejadian dari I sama 1 sampai K, peluangnya harus sama dengan 1. Kenapa harus sama dengan 1? Lah kan peluang itu maksimal harusnya 1. Peluang itu kan antara 0 sampai 1 nilainya ya, tidak bisa lebih dari 1. Sehingga ini kan ruang sampel ya. Peluang ruang sampel terjadi itu adalah 1. Baik, sekarang kita lihat contoh soal distribusi multinomial. Sepasang dadu dilempar sebanyak 6 kali. Tentukan peluang memperoleh jumlah 7 atau 11 sebanyak 2 kali. Angka yang sama sekali dan kombinasi sisanya sebanyak 3 kali. Nah, kita lihat. Pertama kita analisis, ini distribusi apa? Ya, ini distribusi apa? Ya, apakah ini distribusi uniform? Tentu bukan. Ya. Apakah ini distribusi binomial? Bukan juga ya. Kenapa? Karena banyak kejadian. Ya. Kalau binomial kan hanya 2 kejadian, sukses atau gagal. Nah, ini tidak adalah distribusi multinomial, karena ada banyak kejadian. Ya. Ada banyak kejadian. Baik, kita jawab ya pertanyaannya. Jadi tadi kejadiannya ada apa namanya? Jumlah 7 atau 11. Nah, kejadian ini kita lambangkan dengan S1 misalkan ya. Kejadian yang kedua terjadi angka yang sama, kita lambangkan dengan E2. Kejadian yang ketiga bukan dari 2 tersebut, itu kombinasi sisanya. Sisanya kita lambangkan dengan E3. Nah, peluang dari S1, berapa peluang dari S1? Coba kalian cari sendiri ya. Jumlah 7. Jumlah 7 di dadu itu apa aja kemungkinannya? 1, 6. Kemudian apa? 2, 5. Kemudian apa? 3, 4. Kemudian apa? 4, 3. Kemudian apa? 5, 2. Kemudian 6, 1. Ya, 6, 1. Ya kan? 11 kemungkinannya apa? 5, 6 atau 6, 5. Jumlahkan ini ya, kemudian dibagi 36 ya, dibagi 36. Maka dapat pesannya 2/9 ya. E2 itu adalah kejadian di mana terjadi angka yang sama ya. Angka yang sama. Kalau angka yang sama apa kemungkinannya?
Angka yang sama apa kemungkinannya? Kalau angka yang sama adalah 11, 22, 33, 44, 55, 66. Jadi hanya ada 6 kemungkinannya nggak? Total semua kemungkinan 36, berarti 6 dibagi 36 adalah 1/6. Nah, bukan dari 2 tersebut, kombinasi sisanya. Kombinasi sisanya berarti tinggal 1 dikurangi 2/9 dikurangi 1/6. Itu dapat 11/18. Paham sampai sini ya? Nah, dengan distribusi multinomial ya, dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, ya, X3 sama dengan 3, ya, maka diperoleh fungsi 2,1,3. Nah, peluang daripada ini adalah 2/9 masing-masing, 1/6 dan 1/18 dari 6, ya. Itu sama dengan ya, 6 diambil 213. Dikali dengan 2/9 kuadrat, peluang masing-masing gitu ya. 1/16 dikali dengan 11/18 pangkat 3. Nah, hitung kombinasi ini. Kombinasi ini adalah 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial dikali dengan yang ini adalah 2 kuadrat per 9 kuadrat. Yang ini adalah 1/6 tetap. Yang ini adalah 11 pangkat 3 per 18 pangkat 3. Kalau kalian hitung pakai kalkulator ya atau pakai pakai Excel, maka didapat hasilnya adalah 0,1127. Paham kira-kira ya? Baik, contoh berikutnya ya. Contoh soal berikutnya. Nah, misalkan ini di sebuah airport ya, sebuah bandara ya, misalkan ya. Bandara itu punya 3 runway. 3 runway itu tahu apa namanya? 3 jalan ya untuk pendaratan pesawat ya. Jadi pada satu waktu bisa ada 3 pesawat yang landing bersamaan ya, karena punya 3 runway ya. Jadi tempat mendarat, tempat take off itu namanya runway ya di bandara ya. Kalau kalian yang tidak tahu apa artinya runway. Nah, dari 3 runway yang ada, misalkan diketahui bahwa probability pesawat ya yang akan mendarat di runway 1 itu 2/9 probability. Probability pesawat landing atau take off di runway 2 ya, itu misalkan 1/6. Sedangkan probability pesawat mendarat atau take off di runway 3 itu adalah 11/18. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas dari 6 pesawat yang diambil secara acak ya. Ya, sehingga terjadi hal seperti ini. Dari 6 itu 2 pesawat mendarat di runway 1, 1 pesawat mendarat di runway 2, 3 pesawat mendarat di runway 3 misalkan. Nah, berapa probabilitasnya terjadi kejadian seperti ini? Paham ya persoalannya? Nah, itu tidak lain daripada kasus multinomial ya enggak? Multinomial. Ya, karena kejadiannya banyak kejadian dan setiap kejadian punya probabilitas masing-masing ya. Jadi ini tidak lain daripada F 2,1,3, X1-nya kan 2 ya. Di runway 1 2 pesawat yang mendarat, runway 2 1 pesawat yang mendarat, runway 3 3 yang mendarat ya. Ini masing-masing probability dari tiap runway. Runway 1 2/9, runway 2 1/6, runway 3 1/18 ya. Dan banyaknya percobaan ada 6 ya. Jadi ini sama dengan ya, kombinasi dari 6 disekat menjadi 2 1 3 ya. Kali probability 2/9 pangkat 2 kuadrat, soalnya ini 2 kali 1/6 pangkat 1 kali 11/18 pangkat 3. Sehingga hasilnya 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial dikali 2 kuadrat per 9 kuadrat dikali 1/6 dikali 11 pangkat 3 per 18 pangkat 3. Jadi sama dengan 0,1127. Baik, berikutnya distribusi yang keempat ya. Distribusi yang keempat. Jadi selain distribusi uniform,
selain distribusi binomial, selain distribusi multinomial, kita punya distribusi yang lain yang namanya distribusi hypergeometrik. Ya. Nah, distribusi hypergeometrik mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, secara acak diambil sebanyak n tanpa dikembalikan dari n besar item. Jadi dari n besar item, kita mengambil sebanyak n kecil. Nah, yang kedua, ya, k buah dari n item diklasifikasikan baik atau sukses, dan n besar dikurang k diklasifikasikan rusak. Nah, distribusi peluang dari variabel random hypergeometric X, yaitu jumlah sukses dari sampel random berukuran n kecil dari n besar item, di mana terdapat k jumlah sukses dan n besar dikurang k jumlah gagal atau rusak. Nah, itu adalah, nah ini lambangnya H, hypergeometrik ya, dari variabel random X ya, di mana total jumlah itemnya ada n besar ya, diambil sebanyak n kecil ya, kemudian di antara n besar tersebut ya, itu ada k kecil ya, itu sukses ya. Jadi sama dengan kombinasi dari k kecil ya, diambil x kecil kali kombinasi dari n besar dikurang k kecil ya, diambil n kecil dikurang x kecil, dibagi kombinasi dari n besar diambil n kecil, di mana x-nya itu antara 0, 1, 2 sampai n. Nah, sedangkan rataan dan variansinya dari distribusi hypergeometrik itu adalah mu-nya sama dengan n kecil kali k kecil dibagi n besar ya. Dan variansinya adalah n besar dikurang n kecil dibagi n besar dikurang 1 ya. Dikali n kecil dikali k kecil dibagi n besar dikali dengan dalam kurung 1 dikurang k kecil per n besar. Nah, ini cara menghitung rataan dan variansi. Baik, ini contoh soal dari distribusi hypergeometrik ya. Misalkan sebanyak 40 komponen ya, 3 diantaranya rusak. Ya. Jika diambil sampel berukuran 5, tentukan peluang sampel tersebut berisi 1 komponen rusak. Ya. Tentukan juga rataan dan variansi. Jadi kita lihat ini kan merupakan persoalan hypergeometrik ya. Di mana n besarnya adalah 40 ya. N besarnya 40, n kecilnya itu adalah 5 ya. N kecilnya adalah 5. K-nya ya, suksesnya itu adalah 3. Nah, rusak itu sukses di sini ya. Kok rusak sukses ya, tergantung kan. Kalau kita mau inspeksi barang ya, inspeksi barang, yang suksesnya itu kalau kita ketemu yang rusak ya. Kenapa? Karena kalau ketemu yang rusak, itu berarti kan kita berhasil mencegah agar barang yang rusak tersebut tidak nyampe ke customer. Kita sudah eliminasi ya. Karena kalau sampai ke customer, maka gimana? Citra perusahaan tentu akan jadi jelek. Ya. Kok customer nanti akan komplain ya. Kok ini rusak ya? Jadi sebelum terkirim ke customer, kita dapat dulu ya yang rusak. Nah, yang ditanya katanya adalah berapa peluang sampel tersebut berisi 1 komponen rusak. Artinya X kecilnya sama dengan 1. Ya. Nah, tinggal kita masukin saja ke rumusnya ya. Jadi H hypergeometrik dari X yang sama dengan 1 ya. N besarnya 40 ya. N kecilnya 5, K kecilnya 3. Jadi sama dengan ya, tinggal kombinasi 3 diambil 1 kali kombinasi 37 diambil 4 dibagi dengan kombinasi 40 diambil 5. Kalau ini kalian hitung, itu hasilnya adalah 0,3011. Paham ya? Contoh kejadian di mana termasuk ke dalam distribusi hypergeometrik ya. Oke. Nah, berikutnya katanya hitunglah rataan dan variansinya ya. Hitung rataan dan variansinya. Tinggal kita masukin ke rumus ya.
Rumusnya kan rataan mu sama dengan n kecil kali k kecil dibagi n besar. Sehingga rataannya atau mu adalah n kecilnya 5, k kecilnya 3 dibagi n besarnya 40. Ya. Kalau kalian hitung ini adalah 0,375. Variansinya berapa? Variansinya kita tinggal masukin ke rumus ini ya, variansinya ya. Jadi n besar kurang n kecil, n besarnya 40, n kecilnya 5 ya. Dibagi dengan n besar kurang 1, n besarnya 40 dikurangi 1 adalah 39 ya. Kali n kecilnya kan 5 tadi ya. Dikali k kecil bagi n besar, k kecilnya 3, n besarnya 40. Dikali dalam kurung 1 dikurangi k, k-nya itu adalah 3, n besarnya itu adalah 40. Kalau ini kalian hitung, maka akan didapat hasilnya 0,3113. Nah, apa hubungan hypergeometrik dan binomial? Karena kalau kita lihat kan mirip-mirip ya, mirip-mirip antara hypergeometrik dan binomial. Nah, distribusi binomial sebetulnya dapat digunakan untuk mengaproksimasi pendekatan, melakukan pendekatan pada distribusi hypergeometrik ya. Yaitu bagaimana jika n kecilnya sangat kecil dibandingkan n besar. Jadi sebagai patokan, n kecil dibagi n besar itu haruslah lebih kecil atau sama dengan 0,05. Jadi sampel n ditarik dari yang sesungguhnya n besar itu sangat kecil. Nah, besaran k dibagi n besar pada distribusi hypergeometrik itu kan sama dengan p pada distribusi binomial. Ya. Sehingga apa namanya? Mu kan n kecil kali k kecil dibagi n. Nah, k kecil dibagi n-nya itu kan itu sama dengan p. Maka mu-nya np. Ya, sedangkan variansinya kan seperti ini ya. Variansinya seperti ini ya. Tadi k kecil dibagi n besar itu adalah p ya nggak ya? 1 dikurang k kecil dibagi n besar itu lain daripada q ya nggak ya? Sedangkan yang ini itu adalah n. Ya. Jadi ini kan n-nya kan kecil sekali ya. Jadi ini seolah-olah bisa diabaikan. Jadi n per n. N per n adalah 1. Jadi 1 kali n kali ini adalah P kali Q. Contoh ya. Kita kasih contoh sekarang ya. Sebuah pabrik mobil, ban mobil ya, itu melaporkan bahwa ya dari shipment ya, jadi mau mengirim dari pengiriman 5.000 ban ya, 5.000 ban ya ke distributor, jadi dari pabrik ke distributor ngirim 5.000 ya. Ternyata 1.000 diantaranya ya itu bannya itu nggak bagus ya, bannya nggak bagus ya. Jika seseorang membeli 10 dari ban-ban tersebut ya secara random ya dari distributor, maka berapa probability bahwa tepat ya 3 bannya itu adalah nggak bagus ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan persoalan hypergeometrik ya. Persoalan hypergeometrik ya, di mana n besarnya itu 5.000 ya. N kecilnya adalah 10 ya. Nah, sehingga karena kita lihat n kecilnya jauh lebih kecil dari n besar, maka distribusi hypergeometrik ini bisa kita dekati dengan distribusi binomial ya. Dan peluang cacat atau yang nggak bagusnya itu P sama dengan 0,2 ya. Nah, sehingga ini seluruh persoalan hypergeometrik H ya. Tepat 3, X-nya 3 ya, n besarnya 5.000, n kecilnya 10 ya, seperti itu ya. N kecilnya itu adalah 1.000 ya. Nah, ini kalau kita hitung kan susah ya. Kalau kita hitung ya, maka kita dekati aja dengan binomial. Jadi binomial X-nya 3 ya, seperti itu ya. Percobaannya 10 ya, peluang suksesnya 0,2 ya. Nah, kalau kita lihat pakai tabel seperti biasa, gimana caranya dari tabel kalau binomial? Jumlah dari 0 ya sampai 3 ya enggak ya. Dikurangi dengan jumlah dari 0 sampai 2.
0 sampai 3 dikurangi 0 sampai 2 kan hasilnya 3, tepat 3. Jadi 0 sampai 3 kalau kita lihat di tabel itu 0,8791. Sedangkan jumlah dari 0 sampai 2 kalau kita lihat di tabel itu 0,6778. Sehingga hasilnya adalah 0,8791 dikurangi 0,6778. Hasilnya adalah 0,2013. Jadi ini kita lihat di tabel, ya. Di tabel kita lihat. Baik, jenis distribusi berikutnya dari distribusi diskrit, ya, itu adalah distribusi negatif binomial. Nah, kejadian yang termasuk distribusi negatif binomial, ya, itu jika kondisi-kondisi demikian terpenuhi, yaitu hasil eksperimen diklasifikasikan dua, yaitu sukses dan gagal. Nah, variabel random X itu menyatakan banyak uji coba untuk mendapatkan K sukses. Jadi untuk mendapatkan sukses K, ya, itu berapa? Nah, itu adalah persoalan dari distribusi negatif binomial. Ya. Jadi kalian harus pahami ini, ya. Jadi eksperimennya itu dua, yaitu sukses dan gagal, klasifikasinya, hasilnya. Ya. Sedangkan variabel random X menyatakan banyak uji coba untuk mendapatkan K sukses. K sukses itu berapa suksesnya, ya. Nah, fungsi distribusi peluang itu adalah B star. Nah, ini membedakan dengan binomial biasa. Kalau binomial biasa B, kalau binomial negatif itu B star. Jadi B star, ya, variabel random X, ya, K, P, di mana K itu adalah banyak uji coba untuk mendapatkan K sukses. Sedangkan P adalah probability untuk suksesnya. Itu sama dengan kombinasi dari X kecil kurang 1 diambil K kurang 1. Dikali probability sukses pangkat K, kali probability fail pangkat X kurang K. Di mana X-nya sama dengan K, K tambah 1, K tambah 2, dan seterusnya, ya. Kenapa dimulai daripada K? Karena mendapatkan K sukses, ya, ya. Bukan K kurang 1 sukses, nggak masuk kalau K kurang 1 sukses, ya. Jadi K-nya itu K tambah 1, K tambah 2, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, dalam sebuah NBA itu adalah National Basketball Association. NBA itu adalah asosiasi basket, permainan basketball di Amerika, ya. Ini terkenal nih NBA itu, ya. Banyak peminatnya. Biasanya orang-orang pemainnya pada tinggi-tinggi, ya. Nah, dalam NBA Championship Series, ya. Nah, sebuah tim basketball itu harus memenangkan 4 games, ya, dari 7, ya, kalau dia mau jadi juara. Jadi kalau tim A berhadapan dengan tim B, ya, supaya tim A menang, maka dia dari 7 permainan dia harus memenangkan minimal 4 permainan. Ya. Nah, misalkan tim A dan B, ya, itu berhadapan, ya. Tim A itu punya probability 0,55 untuk memenangkan permainan dari tim B, ya. Nah, pertanyaannya, A, berapa probability bahwa tim A akan memenangkan permainan, ya, itu dalam 6 games. Jadi ketika 6 games, maka dia menang, ya. Yang B, berapa probability tim A itu akan menang, ya. Dalam berapa games, terserah. Dalam berapa games saja, yang penting menang. Ya. Yang C, ya, jika tim A dan tim B itu berhadapan, ya, itu dalam sesi regional playoff, ya. Nah, kalau hanya sesi regional playoff, ya, tidak nasional, itu hanya memainkan 5 permainan. Nah, supaya menang dalam 5 permainan, maka 3 permainan itu harus menang. Dari 5 game, 3 game harus menang, maka si tim tersebut akan memenangkan pertandingan. Pertanyaannya adalah, berapa probability bahwa tim A akan menang? Dalam berapa game? Terserah.
Baik, jawabannya ya, ini solusinya. Pertanyaan A tadi mengatakan bahwa berapa probability tim A akan menang dalam 6 game ya, dalam 6 game. Jadi itu merupakan persoalan distribusi binomial negatif ya. X-nya 6 ya, seperti itu ya. Kemudian kita masukin saja rumusnya ya. Kita masukin rumusnya ya. Jadi dari 6 itu kan 4 harus menang ya, betul ya. Karena sebuah tim akan memenangkan game kalau 4 kali menang ya. 4 kali sukses. Sedangkan peluang tiap suksesnya adalah 0,55. Maka kita masukkan aja ke rumusnya ya. Jadi kombinasi 5 diambil 3 kali 0,55 pangkat 4 ya. Dikali 1 dikurang 0,55 pangkat 6 kurang 4 ya. Itu sama dengan 0,1853. Nah, pertanyaan B ya, berapa probability tim A akan memenangkan pertandingan? Dalam berapa game aja? Nah, untuk memenangkan pertandingan ya, itu kan tim A itu bisa menang 4 game, bisa menang 5 game, bisa menang 6 game, bisa menang 7 game. 7-7-nya ya nggak supaya menang. Kalau 3 game aja menang, bisa menang nggak? Nggak bisa ya, karena kalau 3 game artinya kalah. Minimal harus 4. Jadi 4, 5, 6, atau 7. Nah, jadi kalian tinggal masukin ini ke rumus. Atau kalian bisa lihat tabel sebetulnya. Maka kalau kalian hitung, ini menang dalam 4 game itu adalah 0,0915. Menang dalam 5 game itu adalah 0,1647. Menang dalam 6 game itu adalah 0,1853. Ini tadi kita udah hitung ya. 0,1853 sama. Menang dalam 7 game adalah 0,1668. Jadi kalau dijumlahkan ini adalah 0,6083. Nah, pertanyaan yang C ya, berapa probability tim A ya menang dalam playoff? Playoff itu artinya adalah apa? Hanya ada 5 permainan. Untuk memenangkan permainan, maka si tim harus menang selama dalam berapa game? Dalam berapa game? Untuk menang dari 5 harus 3. Kalau dari 7 harus berapa tadi? 4. Kalau 5 harus 3 minimal. Jadi kalau dia menang, apakah dia menang dalam 3 games, 4 games, atau 5 games? Semuanya menang. Nah, ini tinggal kita cari melalui rumus ini atau pakai table ya. Kalau kalian cari ya, hasil daripada binomial negatif untuk menang dalam 3 game adalah 0,1664. Menang dalam 4 game adalah 0,2246. Menang dalam 5 game adalah 0,2021. Sehingga ketika ini dijumlahkan, hasilnya adalah 0,5931. Baik, distribusi berikutnya itu adalah distribusi geometrik ya. Distribusi geometrik. Jadi dalam distribusi geometrik, hasil eksperimen diklasifikasikan 2, yaitu sukses dan gagal. Variabel X itu menyatakan banyaknya uji coba saat sukses pertama terjadi. Ya, jadi X itu menyatakan banyak uji coba saat sukses pertama terjadi. Nah, ini agak lain tadi ya dengan binomial negatif. Kalau binomial negatif kan tadi apa? Banyaknya kejadian K sukses. Ya. Kalau ini banyaknya uji coba saat sukses pertama terjadi. Ya. Nah, fungsi distribusi peluangnya itu adalah, nah lambangnya adalah G itu geometrik ya, G. X variabel randomnya, P itu adalah peluang ya, peluang suksesnya ya. Jadi fungsinya adalah P peluang sukses kali Q peluang gagal pangkat X kurang 1 ya. X-nya itu 1, 2 dan seterusnya. Nah, rataannya atau min-nya adalah 1/P. Variansinya itu adalah 1 dikurang P dibagi P kuadrat. Baik, ini ada contoh. Jadi di sebuah manufacturer ya, di sebuah pabrik ya, diketahui bahwa rata-rata ya 1 dari tiap 100 items atau 100 produk itu rusak. Pertanyaannya adalah berapa probability ya item yang kelima ketika diperiksa itu adalah kerusakan pertama yang ditemukan. Nah, ini kan merupakan karakteristik dari distribusi
geometrik ya ini. Jadi berapa probability ya dari 5 yang diperiksa itu ketemu pertama kali rusak. Nah, maka distribusi geometrik itu adalah X-nya sama dengan 5 kan? 5 di sini X-nya. Jadi 5 item diperiksa dan dia pertama kali negatif. Probability kerusakannya adalah 0,01. 1 dari 100 kan? 1 dari 100 jadi 0,01. Sehingga G5 ya, X sama dengan 5 probability 0,01 adalah masukkan ke rumus ya. 0,01 dikali 0,99 pangkat 4. 4 itu dari mana? 5 kurang 1 ya. Hasilnya adalah 0,0096. Baik, distribusi berikutnya itu adalah ada yang namanya distribusi Poisson ya. Ini orang Prancis ya. Orang Prancis ditulisnya Poisson, dibacanya Poisson. Sama dengan di bahasa Indonesia kan ada yang ditulis namanya trotoir. Tulisannya trotoir, dibacanya trotoar ya. Jadi kalau kita berjalan harus di atas trotoar, bukan di atas trotoir ya. Ditulisnya trotoir itu bahasa Prancis, dibacanya trotoar. Ini juga ditulisnya Poisson, dibacanya Poisson ya. Nah, eksperimen Poisson itulah eksperimen untuk variabel random X, yaitu banyaknya kejadian selama suatu interval waktu atau area tertentu. Contoh, misalkan banyaknya panggilan telepon yang diterima per jam dalam satu interval waktu. Per jam ya intervalnya. Atau lama hari suatu sekolah ditutup karena salju selama musim dingin. Nah, kalau di Indonesia sekarang, lama hari suatu sekolah ditutup karena pandemi corona. Pandemi COVID-19. Nah, sifat dari proses Poisson itu ada 3 ya. Jadi yang pertama, jumlah kejadian dalam satu selang waktu atau daerah adalah independen terhadap kejadian di selang atau daerah lain. Jadi tidak ada saling ketergantungan. Ya. Yang kedua, peluang kejadian dalam selang yang sangat pendek atau daerah yang sangat kecil tidak bergantung pada kejadian di luar selang atau daerah tersebut. Yang ketiga, peluang kejadian yang terjadi lebih dari 1 dalam selang waktu yang pendek dapat diabaikan. Nah, itu ada 3 sifatnya. Proses Poisson. Nah, definisi dari distribusi Poisson ya, itu menyatakan jumlah hasil yang terjadi dalam selang waktu atau daerah yang dinotasikan dengan T itu adalah probability X ya, lambda T ya. Lambda T itu sama dengan E itu adalah bilangan natural number, pangkat lambda T dikali dengan lambda T pangkat X dibagi X faktorial, di mana X adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, apa itu lambda? Lambda itulah rata-rata jumlah hasil yang terjadi per satuan waktu atau per daerah tertentu. Ya, dan E itulah natural number. Natural number itulah 2,71828 dan seterusnya. Panjang ya. Jadi kalau mau disingkat sebenarnya E 2,72 kalau mau dibulatkan ke atas. Ya. Nah, di distribusi Poisson ini rataan itu sama dengan variansi, yaitu lambda T. Baik, sebagai contoh. Dalam eksperimen, rata-rata jumlah partikel radioaktif yang lewat counter adalah 4 tiap milidetik. Ya. Tentukan peluang 6 partikel akan lewat dalam selang waktu 1 milidetik. Nah, ini kan persoalan distribusi Poisson ya. Itu dalam selang waktu tertentu ya. Nah, dengan distribusi Poisson ya, dengan X sama dengan 4 dan lambda T sama dengan 4 ya. Lambda T ini 4 ya. Rata-rata kan, rata-rata itu adalah lambda T 4 ya. Dan menggunakan tabel distribusi Poisson, nah kita bisa hitung dari rumus, tapi mungkin menghitungnya agak repot ya. Kita bisa lihat di tabel ya. Lihat kalian di tabel di belakang buku probability dan statistik untuk engineer dan scientist karangan Walpole ya. Jadi probability X-nya sama dengan 6 ya. Dengan lambda T-nya sama dengan 4, itu sama dengan ya E pangkat min 4, E pangkat min lambda T kali lambda T 4 ya, pangkat 6 ya, dibagi 6 faktorial. Nah, kalau kita mau mencari di tabel, seperti biasa, tabel itu isinya adalah kumulatif
dari mulai nilai bawahnya 0. Nilai bawahnya 0. Jadi X sama dengan 0 sampai 6. Dari probability Poisson X dengan lambda T-nya 4. Dikurangi sigma X sama 0 sampai 5. X sama 0 sampai 6 dikurangi X sama 0 sampai 5. Artinya kan isinya adalah Px sama dengan 6. Nah, lihat di tabel angka ini, maka didapat 0,8893. Lihat di tabel angka ini, maka didapat 0,7851. Jadi 0,8893 dikurangi 0,7851 sama dengan 0,1042. Nah, ini hubungan antara distribusi Poisson dan binomial. Nah, ada teorema, misalkanlah X adalah variabel random binomial ya, dengan distribusi peluang Bx ya, N itu apa? Masih ingat N itu? Banyaknya percobaan. P itu adalah peluang sukses dari distribusi binomial. Nah, bila N-nya mendekati tak terhingga, N-nya banyak sekali ya percobaannya ya. P itu mendekati 0, ya, maka mu sama dengan NP itu berarti tetap konstan. Ya. Maka distribusi binomial dari variabel X dengan jumlah percobaan N dan probability suksesnya P itu bisa kita dekati ya, aproksimasi dengan menghitung distribusi peluang Poisson untuk variabel random X dengan rataannya mu ya, mu. Di mana mu itu adalah NP. Baik, sebagai contoh, di suatu industri jarang terjadi kecelakaan. Ya. Diketahui bahwa probabilitas terjadi kecelakaan untuk suatu hari adalah 0,005. Dan tiap kecelakaan tidak bergantung satu sama lain. Ya. Pertanyaannya, A. Berapa peluang dalam periode 400 hari terdapat satu kecelakaan dalam satu hari? Yang B. Berapa peluang bahwa ada paling banyak 3 hari dengan satu kecelakaan? Nah, penyelesaiannya adalah misalkanlah variabel random binomial dengan N kecil sama dengan 400 dan P sama dengan 0,005. Ya. Maka dengan demikian, jadi NP-nya, jadi N kali P-nya 400 kali 0,005 itu adalah 2. Ya. Nah, kita aproksimasi, kita dekati dengan Poisson. Ya. Dengan distribusi Poisson, probability X sama dengan 1, itu sama dengan E pangkat min 2, ya, dikali 2 pangkat 1. Jadi sama dengan 0,271. Sedangkan kalau probability X lebih kecil atau sama dengan 3, itu sama dengan ya, sigma penjumlahan dari X sama 0 sampai 3, E pangkat min 2, 2 pangkat X dibagi X faktorial. Nah, ini bisa kita lihat di tabel. Di tabel kita lihat hasilnya adalah 0,857. Baik, para mahasiswa, itulah materi kita hari ini. Jadi kita mempelajari beberapa jenis distribusi peluang diskrit. Baik, semoga kalian bisa memahami ya. Kalian bisa belajar lagi dari bukunya Walpole ya. Kalian bisa latihan kembali, di sana banyak sekali latihannya. Jadi kita sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Kita jumpa lagi di kuliah berikutnya. Oh ya, hari Jumat itu nanti kita akan melakukan kuis ya. Jadi kalian persiapkan untuk kuis di hari Jumat. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.